Saudari-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang topik formatio, khususnya formatio dehoniana. Formatio dari kata awalnya yaitu forma itu bentuk, atau dalam bahasa Inggris to form berarti membentuk. Bagaimana kita mulai membentuk? Karena kita sebagai manusia yang berdekatan atau manusia itu didefinisikan dengan kesadarannya. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah kesadarannya. Maka kalau kita berbicara tentang formatio, kita mulai dari kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Kesadaran yang membuat orang bisa masuk ke dalam dunia formatio. Karena kesadaran itu merupakan syarat pertama orang bisa menginternalisasikan nilai-nilai dehoniana. Dalam sebuah kesadaran yang dilatih secara praktis di dalam doa, maka doa menjadi sangat penting untuk sebuah internalisasi nilai. Tapi dalam arti apa? Doa dalam arti ini bukan doa ritus, bukan doa liturgis, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah doa tentang kesadaran. Dalam sebuah meditasi yang benar, sebagai sebuah doa, orang mesti sampai menyadari tentang dirinya sendiri. Terutama dalam meditasi-meditasi yang bersifat meditasi penyadaran. Karena dari sini orang masuk ke dalam siapa dirinya yang paling konkret dan paling praktis. Tetapi sering kita melalaikan bahwa apa yang sangat sederhana, latihan nafas, kemudian latihan penyadaran diri, latihan mendengarkan detak jantung, sepertinya hal-hal yang sepele, tetapi justru yang sepele, yang kita katakan begitu, lebih persisnya adalah hal yang bersifat sederhana, adalah cara masuk pertama, nilai-nilai bisa diinternalisasikan. Karena kalau kita langsung bermeditasi tentang nilai-nilai, atau nilai-nilai yang dimeditasikan, belum tentu nilai itu masuk, karena pikiran kita tidak siap. Pikiran kita dalam sebuah kesadaran itu adalah sebuah lapisan-lapisan. Yang paling kita rasakan adalah lapisan-lapisan bagaimana pikiran kita itu begitu sibuk. Ketika kita masuk ke dalam sebuah meditasi, kita menjadi masuk ke dalam wilayah kesibukan pikiran kita. Sehingga kalau kita merasakan secara konkret meditasi, pikiran kita bisa meloncat ke sana, meloncat ke sini, yang menunjukkan ada sesuatu yang menghalangi internalisasi nilai kalau kita sendiri tidak bisa menguasai apa yang terjadi dalam pikiran kita. Kesadaran yang dilatih dengan mendengarkan diri sendiri, entah itu nafas, entah itu detak jantung, atau mendengarkan suara alam, itu sebagai sebuah latihan bukan tujuan, tetapi itu sangat penting dan fundamental, karena dari situ pikiran kita yang banyak gangguan, bahkan pikiran kita yang mempunyai lapisan-lapisan kesadaran itu, kita masuk ke dalamnya. Dan baru pada tahap ini, dalam kesadaran yang kita latih terus-menerus, yang tidak bisa diandaikan begitu saja, karena para meditator yang sesungguhnya itu membutuhkan waktu yang lama sampai dia betul-betul menyadari dirinya sendiri. Pada saat itulah momen internalisasi yang tepat untuk nilai-nilai yang luhur. Dan dalam hal ini kita sebagai Dehonian menginternalisasi nilai-nilai Dehoniana. Karena pada waktu kita sampai pada kesadaran diri, nilai itu akan terserap dengan baik. Tetapi kalau kesadaran diri yang membutuhkan latihan terus-menerus, diandaikan begitu saja, dan langsung pada tahap internalisasi yang kita sebut juga meditasi, nilai-nilai itu sebenarnya tidak masuk. Bahkan kita bisa menyebut dalam hal ini nilai-nilai itu mental dari pikiran kita. Nilai-nilai itu tidak masuk ke dalam kesadaran kita. Tidak heranlah kalau kita merasa ada orang yang sudah 2 tahun masa pendidikan postulat novisiat, tetapi ternyata tidak mencerminkan nilai-nilai
yang diandaikan sudah tertanam. Mengapa? Karena kesadaran yang adalah menyadari diri, menyadari tubuh dalam latihan meditasi yang intinya adalah meditasi penyadaran, itu adalah metode. Metode untuk apa? Metode untuk menginternalisasi nilai. Tetapi ini perlu dilatih secara sungguh-sungguh dan secara serius. Pada umumnya, kita mengandaikan bahwa itu sudah terjadi. Atau bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa meditasi yang isinya adalah penyadaran tentang tubuh itu penting, tetapi kita mengandaikan saja itu sudah terjadi dan kita langsung pada praktek meditasi yang intinya atau isinya menginternalisasi nilai. Sekali lagi, gambaran ini seperti kita mau menuangkan air, tetapi wadah untuk menuangkan air itu masih tertutup. Dalam meditasi yang adalah penyadaran diri, penyadaran tubuh, kita seolah-olah membuka tutup itu dahulu, baru kita memasukkan air ke dalam wadah air itu. Baru setelah itu air masuk ke dalam wadah dan kita menghayatinya secara terus-menerus dalam hidup, maka air itu akan tetap tertampung di dalam wadah. Karena dalam hal ini juga tidak otomatis ketika orang mampu menyadari diri dalam meditasi-meditasi penyadaran tubuh, kemudian menginternalisasikan nilai, dan nilai itu terjaga dalam sepanjang waktu. Karena kita adalah manusia yang sifatnya dinamis. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak menjaga, pada suatu saat akan hilang, akan lenyap. Itulah gambaran mengapa nilai hidup religius digambarkan seperti bejana tanah liat. Artinya, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak memeliharanya, kalau kita tidak menghidupi dalam meditasi-meditasi kita, maka nilai-nilai itu bisa hilang dan kita tidak menunjukkan sikap dari nilai-nilai yang semestinya sudah kita internalisasikan. Jadi dalam konteks formasio, meditasi penyadaran tubuh adalah metode dan nilai-nilai Dehonean adalah tujuannya. Yang artinya ketika kita mampu bermeditasi penyadaran tubuh yang membutuhkan latihan sangat serius, di situ kita layak untuk menginternalisasi nilai. Artinya kita mampu menyerap nilai-nilai dalam kedalaman batin kita. Tanpa itu, kita hanya seolah-olah bermeditasi, seolah-olah menghayati nilai-nilai, seolah-olah menginternalisasi nilai-nilai, padahal nilai-nilai itu tidak terserap oleh batin kita. Padahal nilai-nilai itu tidak masuk ke dalam jiwa kita. Padahal nilai-nilai itu tidak mempengaruhi baik pikiran, perasaan, dan kehendak kita.